Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel UD. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah gaya antar partikel. Yuk kita mulai. Apa sih nanti yang akan kita pelajari pada gaya antar partikel itu? Nah, untuk memahami gaya partikel, pertama harus paham dulu ikatan kovalen ya. Jadi pertama harus tahu ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu masih ingat ada dua, ini harus paham dulu, yaitu ikatan kovalen polar, ada kovalen polar, terus yang kedua ada namanya kovalen nonpolar. Kovalen nonpolar. Ini harus paham dulu untuk bisa paham tentang gaya antar partikel. Kalau ini belum paham maka akan kesulitan nanti memahami gaya antar partikel. Saya kasih contoh, misalkan saya punya CH4. CH4. Atom pusatnya siapa? C. Kenapa? Karena dia sendirian. Namanya pusat itu sendirian. Kalau saya buat Lewisnya C, dia punya elektron valensi 4. Supaya stabil, dia harus mengikat 4 atom yang lain. Maka karena H, maka saya mengikat H. H ingat, dia punya 1 elektron valensi. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya, semua elektron yang dipakai ini untuk berikatan. Tidak ada elektron bebas sama sekali. Maka CH4 disebut dengan kovalen nonpolar. Jadi kovalen nonpolar itu semuanya berikatan, tidak ada elektron bebas. Contoh yang lain adalah misalkan PCl3. PCl3. Atom pusatnya siapa? Jelas P karena P sendirian. Dikelilingi oleh Cl sebanyak berapa? Sebanyak 3. Cl sebanyak 3. Masih ingat P adalah golongan 5, maka elektron valensinya adalah 5. Kemudian Cl adalah golongan 7, maka elektron valensinya adalah 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama ya. Seperti ini. Dia stabil karena harus oktet. Ini juga oktet. Ini juga oktet. Yang ini juga oktet karena dia disumbang oleh Cl sebanyak 3. Tapi ingat, di sini ternyata ada elektron bebas. Ada elektron bebas. Maka PCl3 adalah disebut dengan kovalen polar. Kovalen polar. Kenapa kovalen polar? Karena ada elektron bebas. Kita coba yang lain lagi, yaitu PCl5. Saya tulis di sini ya, PCl5. Ini PCl3, ini PCl5. Bedanya apa? Berarti atom pusatnya P, tapi ini dikelilingi Cl sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan yang sebelahnya ini, dia punya 5. Kalau ini hanya dibagi 3, ini dibagi 5. Karena Cl-nya ada 5. Kemudian Cl-nya sama, dia punya elektron valensi 7, maka dia menyumbangkan 1 untuk berpasangan supaya apa? Supaya stabil menjadi berapa? 8, yang dikenal dengan istilahnya adalah oktet ya. Jadi stabilnya suatu atom itu dalam keadaan oktet. Ini jadi 8, ini juga jadi 8, ini jadi 8, ini juga jadi 8, yang ini juga jadi 8. Yang ini lebih menjadi 10. Ini pengecualian teori oktet yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti link deskripsi akan saya taruh di bawah, silahkan dipelajari kembali kalau masih belum paham ya. Karena semuanya ini berikatan, maka dia bukan lagi polar, maka disebut dengan namanya kovalen nonpolar. Oke, sudah paham? Kalau ini paham, maka kita akan mulai gaya antar partikel, yaitu kita mulai nomor 1. Ya, kita mulai. Ini adalah awal untuk bisa memahami gaya antar partikel. Yang pertama adalah namanya gaya van der Waals. Gaya van der Waals. Oke. Langsung gaya van der Waals ini saya bagi menjadi 3 bagian ya. Gaya van der Waals
Kita bagi menjadi 3 bagian besar. 1, 2, 3. Yang pertama itu adalah gaya dipul-dipul. Gaya dipul-dipul. Atau bahasa lainnya namanya adalah dipul permanen. Yang kedua adalah gaya dipul terimbas. Atau bahasa lainnya adalah terinduksi. Berikutnya adalah gaya dipul sesaat. Gaya dipul sesaat. Atau yang disebut dengan namanya gaya London. Oke, sebelum ke sini saya buatkan trik asiknya dulu, ya. Saya taruh sini. Trik asik untuk mempelajarinya supaya nanti lebih mudah. Apa trik asiknya? Yaitu nanti kalau ada kovalen polar, itu saya ibaratkan anak nakal, ya. Anak nakal. Kalau kovalen non polar itu anak pendiam. Nah, dari kata itu sudah kelihatan. Polar itu sudah kata pola, kakean pola berarti nakal, ya. Kalau ini non itu tidak, non polar, berarti tidak, kakean pola berarti dia pendiam. Kalau ini paham, gampang nanti menjelaskan gaya antar partikelnya, bisa memahaminya. Berarti ada namanya nakal sama pendiam. Yuk kita mulai. Di sini dipul permanen, berarti nakalnya permanen. Artinya apa? Berarti nanti nakal ketemu nakal, berarti nggak akan selesai, permanen dia. Berarti nanti kovalen polar melawan kovalen polar antar molekulnya. Nah, contoh, di sini PCl3 adalah kovalen polar, maka contohnya adalah PCl3 dengan PCl3. Gitu. Contoh yang lain misalkan PCl3 dengan HCl. Kenapa HCl itu adalah polar? Karena dia beda keelektronegatifnya sangat tinggi. Berikutnya, dipul terimbas. Ini terimbas. Berarti pendiam jadi nakal atau nakal jadi pendiam. Berarti awalnya adalah kovalen non polar, pendiam, ya. Kemudian ketemu sama apa? Kovalen polar, anak nakal. Berarti dia akan terimbas. Bisa terimbas polar atau terimbas non polar. Jadi bisa pendiam jadi nakal atau nakal jadi pendiam. Logikanya gitu. Contoh di sini CH4 itu adalah kovalen non polar, jadi orang pendiam. Nah, CH4 nanti ketemu sama siapa? Kovalen polar, misalkan PCl3. Berarti pendiam ketemu nakal, dipulnya terimbas. Kemudian berikutnya, dipul sesaat diam aja. Jadi sangat pendiam betul. Berarti dia adalah kovalen non polar ketemu sama kovalen non polar. Berarti pendiam ketemu pendiam. Contoh di sini, misalkan CH4 ketemu sama CH4. Berarti nanti pendiam ketemu sama pendiam. Contoh yang lain misalkan CH4 ketemu sama apa? Ini PCl5. Karena PCl5 adalah non polar juga. Atau Cl2 melawan Cl2 sama. Cl2 karena sama sejenis maka dia adalah non polar. Atau Cl2 ketemu sama CH4, boleh sama bisa boleh beda. Yang penting non polar ketemu non polar. Oke. Kemudian trik asik berikutnya. Nah, trik asiknya ini harus paham juga. Oke. Makin besar MR, maka gaya van der Waals itu makin kuat. Gaya van der Waals makin kuat sehingga titik didihnya juga semakin tinggi, semakin besar atau semakin tinggi. Kalau titik didih semakin tinggi, maka tekanan uapnya makin kecil. Tekanan
uap makin kecil. Oke, ingat-ingat ya. Makin besar MR, berarti kalau MR-nya makin besar, maka titik didihnya makin besar juga. Karena apa? Gaya van der Waals-nya semakin kuat. Tapi ingat, tekanan uapnya makin kecil. Oke, gaya van der Waals sudah paham ya. Kita lanjutkan gaya antar partikel yang lain, yaitu namanya adalah ikatan hidrogen. Saya tulis di sini yaitu nomor 2. Nomor 2 yaitu namanya adalah apa? Yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini paling banyak keluar ya di soal-soal ya, baik UTBK maupun SBM atau soal-soal ulangan harian. Ikatan hidrogen. Apa sih ikatan hidrogen itu? Ikatan hidrogen adalah ikatan antara atom H, ikatan antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif. Contohnya elektronegatif itu adalah FON. Sehingga kalau saya buatkan trik asiknya di sini, trik asiknya itu adalah ikatan antara Hgfon gini. Oke, contoh H dengan F nanti bisa membentuk namanya HF, H dengan O bisa nanti H2O, atau alkohol ya, bisa yaitu CH3OH. Oke, kalau H dengan si N ini nanti contohnya misalkan NH3. Nah, ini harus paham. Contohnya nanti bisa CH3COH juga bisa, yaitu di mana ada H sama OH. Nah, contoh kalau kita buat contoh yang strukturnya H ketemu sama F, kemudian H ketemu sama F. Nah, ikatan hidrogen itu antar molekul gimana? Karena H ketemu sama F antar molekul. Ini adalah disebut dengan namanya ikatan hidrogen. Atau H2O, misalkan H, ini O, ini H, ini O, ini H. Kemudian ikatan antara H dengan O antar molekul inilah disebut dengan namanya ikatan hidrogen. Nah, dari sini saya buatkan juga kesimpulan trik asik untuk ikatan hidrogen. Oke, gimana? Titik didih ikatan hidrogen, titik didih ikatan hidrogen, titik-titik ikatan hidrogen jauh lebih tinggi dari gaya van der Waals. Walaupun MR-nya kecil. Nah, ini harus paham. Walaupun MR-nya kecil. Jadi ternyata titik-titik ikatan hidrogen itu lebih tinggi daripada gaya van der Waals walaupun MR-nya sangat kecil. Contoh misalkan HF itu titik didihnya lebih besar dari HCl, walaupun HCl itu MR-nya lebih besar daripada si HF. Karena HF ada ikatan hidrogen, maka HF titik didihnya lebih tinggi. Oke. Nomor berikutnya, nomor 3, gaya antar molekul yang nomor 3 itu adalah namanya adalah ikatan logam. Ikatan logam. Oke. Apa sih ikatan logam? Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk karena adanya tarik menarik
adanya tarik menarik antara atom-atom logam, dengan lautan elektron. Oke. Makin banyak elektron yang digunakan, ya, saya bukan trik asiknya. Trik asik. Oke. Makin banyak elektron yang digunakan, makin banyak elektron yang digunakan, maka dalam ikatan logam, ya jelasnya, dalam ikatan logam maka titik didihnya makin tinggi. Saya teruskan ini, ya. Maka titik didih makin tinggi. Nah, ini konsepnya. Jadi semakin banyak elektron yang digunakan dalam ikatan logam menyebabkan nanti titik didihnya semakin tinggi. Oke, supaya paham saya buatkan latihan soal, ya. Latihan soalnya. Silakan nanti dikerjakan, hasilnya tulis di kolom komentar, ya, supaya saya tahu sejauh mana pemahaman dari teman-teman semua. Soalnya seperti ini. Gaya antar molekul paling lemah gaya antar molekul paling lemah terjadi pada interaksi molekul apa? Interaksi molekul yang mana, gitu ya. Silakan dipilih. Yang A, apakah CH4? Yang B, apakah HCl? Yang C, apakah H2O? Yang D, apakah NH3? Oke. Yang E, apakah C2H5OH? C2H5OH. Silakan dijawab di kolom komentar, semoga bisa paham. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya supaya nanti videonya kedepannya lebih baik dan lebih menarik lagi. Jika menginginkan materi ini silakan dilihat di IG Kim UD, jangan lupa follow, ya. Oke, salam sukses selalu dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.